Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Pengen Sibuk dalam segmen Babagi, Bapak-Bapak Gibah. Hari ini kita balik lagi dengan narasumber kita yang kemarin. Panggih deui deug jeung ente deui jeung ente deui. Itu karena orang kekurangan narasumber itu Waktu deui. aing teh padat itu. Telepon deui. Aduh, cenah kita naon lah. Oke lah. Oke. Orang sibuk. Jadi untuk segmen Babagi kali ini orang hayang ngobrol we ya madegnya. Lah berarti mah babagina bapak gideug nya. Bapak-bapak Gibah ulah sok ngarubah tagline deug. Oke, bisi diturutan ku bat. Ngopi lah biar nggak bingung. Alhamdulillah. Urang rek ngobrol. Rek ngobrol soal jadi kok zaman dulu tuh kita pernah masuk ke pecinta alam. NPG kan sempetnya masuk di pecinta alam. Jadi dulu saya jeung si Atlan pernah masuk ke BHI. Dulu BHI itu namanya Bumi Hijau Indonesia. Bumi Hijau Indonesia di Ciwidey kok. Di Ciwidey. Ada beberapa pendirinya di sana, Kang Aji, Kang Esther, Kang Sony. Ya. Jadi waktu itu kita Dan lain-lain. diajak lah untuk gabung di pecinta alam. Waktu itu kurang lebih tahun sabranya dek. Wah, pokoknya mah sekitar SMA. 20 tahun yang lalu lah. SMA sabaraha. SMA dek lebih 24 20. apa 23 tahun yang lalu. Nama zaman jebotkannya lah. SMA kelas 2 apa kelas 3-an gitu nya. Nah, Zaman-zaman pager lah. belum ada HP-nya. Cenah. Belum ada. Pager kan. Oke. Nah, kira-kira aya anu bisa ente sharingkeun teh, Dek? Pas Itu juga nama. atuh mun teu geussan, Dek. Salah tuh terjadi ngobrol teh ayu wah. Pan mana ge ngilu kan urangnya jadi ras di sharing. Iya, mata kurang nanya lah ka ente atau Eko lah yang nanya. Atau kan kadang ada hal-hal yang memang dirasakan oleh masing-masing gitu. Nggak sama tim, nggak sama Masing-masing gitu. lah gitu ya. Masing-masing gitu pengalaman yang masing-masing gitu. Mungkin Mas Adi pun tidak tahu gitu ta. Ya pengalaman waktu jadi pecinta alam tuh sebenarnya mah cinta sama alam ada nggak cintanya. Terus lagi emang dari SMA juga sering main ke gunung gitu, camping gitu kan. Walaupun niatnya cuma ninyuk mie hunggul kesana malah. Ninyuk mie. Datang ke itu, ninyuk kopi. buka tenda, ninyuk mie, bikin kopi, ngerokok sebatang dua batang, Balik. sorenya pulang, misalnya gitu kan. Anu berem-berem, nu bodas-bodas gitu henteu. Nah, tanu bareng-bareng. Orang mah ngeblank eta mah. Oh, ngeblank. Ngeblank. Oh, poho we tamanya. Poho. Ya gitu. Intinya mah karena waktu itu kita tidak ada, kalau nggak salah pas lagi libur sekolah lah ya. Lagi libur sekolah sekitar 1 mingguan lah ya. Iya. Biasanya kegiatan-kegiatan gitu mah pasti pas libur sekolah Iya, banyak. libur sekolah. Kegiatan Jadi camping naik gunung awalnya gini kok. Jadi memang yang lain mah seneng kanu camping. Anak-anak yang lain ya. Ya Atlan, si Tero, Hendro, Gopur. Mun saya pribadi mah nggak terlalu suka kok. Cuma waktu itu memutuskan untuk ikut tuh karena pas kebetulan libur sekolah, baru dak berangkat. camping gitu. Nah, orang ngebatur kok. Kegiatan Nggak lah ada intinya mah. kegiatan. Jadi akhirnya dalam tanda kutip orang ya sudahlah ikut aja. Gitu. Ikut aja. Jadi waktu itu tuh seberapa orang sih, Dik? Pertama tuh 5 orang. Kayak yang terakhir si Teroma itu nyusul. Kita nyusul. Berarti 6 orang ya? 6 orang jumlahnya. Oke, 6 orang. Itu teh camping ke mana itu teh? Nah,
Jadi pada saat itu tuh kita tuh disuruh bawa-bawa peralatannya. Camping ke mana? Nya acan kalau Oh, nyetir heula. acan. Nyetir heula. Disuruh make sepatu Sepatu jenggot. jenggol ya. Disuruh make pokoknya mah yang peralatan yang disuruh lah gitunya, tas keril segala macam, tenda seorang satu, Topi rimba. topi rimba, terus sleeping bag segala macam. Dan kumpul tuh di Ciwidey di rumahnya Kang Ester. Situ kumpul, di briefing. Jadi step-stepnya tuh nanti mau kita akan jalan-jalan kemana gitu kan, hiking kemana, terus ngecamp di mana, ada apa aja nanti yang bakalnya susun acara lah, susun acara. Kegiatannya lah ya. Lain katen Kang Ester deh. Hmm? Kang Koseng. Kang Ester Oh, kan di iya, Kuntang. benar. Koseng, Kang Koseng. Nah, kita tuh berangkat tuh malam itu nyampe pas di Ciwidey, kita disuruh turun dari mobil. Ya. Terus kita disuruh jalan sekitar 5 kilo. Malam-malam itu sekitar jam 8 malam lah. Jalan sambil bawa kerilnya, katanya masih pemanasan. Jalan tuh berlima, kan di Ciwidey mah nanjaknya, jalan teh lumayan terada ngaheho. Itu teh posisinya dari Ciwidey yang di mana, Kang? Ciwidey pas di alun-alun aja. Pas alun-alun Ciwidey teh. Jalan ke rumahnya Kang Koseng itu sekitar 5 kilo. Perjalanan sekitar 2 jam lah. Malam berarti ya. Malam. Nyampe ke sana sekitar jam 10, jam 11-an lah, sekitar segituan. Udah setu, ya, ngopi, makan, baru di briefing. Setelah di briefing, keesokan harinya Jalan ke Rancaupas. jalan dari Ciwidey ke Rancaupas. Oh, dari rumahnya si Kang Koseng. Eh, Tapi bukan lewat jalan arteri. bukan. Tapi kita masuk ke Iya. hutan-hutan. Mapai leuweung lah. Heeh. Iya, kebun-kebun segala macam, mapai leuweung, tapi itu sambil dipandu ada namanya ya yang bagian penuh siapa namanya? Apalagi Sony gitu. Bukan. Kang Ipin gitu nggak Nah, salah. pokoknya mah ada satu orang dia yang tugasnya memandu kita karena dia tahu jalan. Iya. Kita ngikutin sambil bawa keril yang sangat berat gitu. Lumayan berat itu. Dan nyampe ke Ciwidey itu sekitar siang lah ya, Siang. siang. Itu berangkatnya jam berapa, Kang? Pas berangkat. Mungkin setelah berangkat kita jam 9-an ya. Enggak jam 7-an, Dek. Oh, pagi-pagi. Pagi. Ya? Pagi-pagi. Pagi kita udah berangkat. Pagi. Dan pada saat perjalanan itu lumayan. Sangat-sangat. Sampai kita nemu ini di salah satu hutan tuh kita nemu bunga bangkai. Ah iya, betul. Kita Jadi, sempat nemu bunga bangkai. di daerah Ciwidey itu ada bunga bangkai itu namanya tuh Rafflesia ya. Rafflesia arnoldi. Terus sama banyak pohon konyal, Ya. Ya, pohon konyol ya. Pohon konyol teh kan para orainya. para bagong. Orai. Orang mah Bae aing orai, sia bagong. lah ya orang mah teu beki konyal. Cuksa. Tiba Emang bagong beki orai? Beki konyol. iya bagong mah kan makanannya kan dia apa namanya buah-buahan, ubi-ubi. Jadi nggak Bae aing para orang yang percaya aing ka bagong mah. Itu iraha ya orang beki konyal ya. Udah pokoknya mah loba konyol. Lanjut. Itu konyol, jadinya teh konyol. Konyol jadi para orang bagong itu. Dajal magei beuki konyol mah. Orang ini. Nah, gitu nanti nama. Lumayan, kita sampai ke lokasi di Ciwidey, kita ngecamp di situ dan kita tuh dikasih nomor NIK. Ya, Jadi nomor NIK itu nomor apa ya? Nomor angkatan lah, gitu kan? nomor urut angkatan. Ah, Bukan nomor urut sih, ya ya, nomor pokoknya induk mah, lah. kalau tidak salah orang teh kebagian nomor 5 lah. Ente, Tinggal apa sih? ente nomor 7. 7-nya. Ente nomor 7. Nomor genep na bagong. Ente nomor 7 deh, ente nomor 7. Nah, jadi pada saat kita mau makan atau mau beraktivitas, kita tuh harus menyebutkan nomor NIK masing-masing. Ya. Misalkan saya nomor sekian, ada berapa nomor lah kita saya lupa. Ya, ya kan kita kan Pokoknya memang ujungnya saya 7. ada 7 orang. Ada Ya. 7 orang, jadi masing-masing tuh dapat nomor gitu. Nah, saya nggak tahu lupa lagi. Dipasangin nggak?
Enggak. Enggak. Nomor nggak dipasangin. Oh, itu jangan. Oh, jangan. Kita mau beda deh sama bahasana lah jadi ya. Oh, Oh, gel itu mah. pokoknya mah satu orang itu dikasih nomor sekitar ada 6 digit nomor lah. Cuman saya ujungnya 7. Jadi tiap orang berbeda-beda. Oh, ada nomor ininya, ada nomor urutannya misalnya ini 1 2 3 4 5 kayak gitu lah misalnya. 2506 057 saya gitu kan, gitu. Ini si Mas Adi mungkin 5 gitu kan, kayak gitu. Tiap kita mau makan kita harus menyebutkan, atau misalkan kita mau kemana-mana aja kita harus menyebutkan Nomor induknya lah. nah gitu, karena saya makan orangnya pelupa gitu ya, jadi sepohoan gitu kan. Dan pada saat kita manggil ke sesama teman itu harus pakai kata saudara pertamanya. Saudara, terus ada ini, ada panggilan kok, ada panggilan. Misalnya dulu kita teh lanian lah, mun ieu mah lanian dari senior itu. Mun baheula mah urang teh naon sih? Kamandanu aing mah baheula teh inget kene. Orang mah bebek, orang mah Entog. Soalna bujurna kan si Gideg mah ada tenggeng dah. Jadi di yeuna teh Saya kira panggilan Gideg itu sejak saat Oh, itu. bukan. jadi itu ada historinya. itu mah panggilan sayang anak-anak. Panggilan sayang ya sebenarnya nama. Beda segmen lah ya, beda segmen. Nah, pada saat kita udah di briefing di sana, terus kita diajarin cara-cara survival. Eta teh sasi Pak Syahadek, Pak Nardi. Pak Nardi. Jadi di situ tuh di Ciwidey itu ada orang yang dia paham betul masalah tumbuh-tumbuhan herbal. Ya. Jadi tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan atau khasiat-khasiatnya, gitu kan. Nah, kita tuh diajarin selama 1 hari penuh sama Pak Nardi itu. Jadi dia sambil bawa sampelnya, contohnya ini tumbuhan ini yang bisa dimakan di saat nanti kita di hutan atau kita kehabisan makanan. Nah, ini tuh tumbuhan yang bisa dimakan. Ini tumbuhan ini khasiatnya buat menghilangkan nyamuk misalkan kayak gitu kan. Ini biar kalau ada lintah atau biar nggak ada ular. Nah, jadi kita tuh pokoknya mah diajarin masalah-masalah survival aja. Ya. Sampai pakis juga ujungnya itu bisa diambil, bisa direbus katanya gitu kan. Itu enak kayak nasi aja katanya gitu. Terus Cau cenanya dek. hewan-hewan apa aja yang bisa dimakan kayak ular, terus misalkan kalau ada kelinci, kalau ada ya, kalau nemu gitu kan. Ketemu ular Ular enggak. Oh, enggak. Ketemu. Tadinya mau ditanyain, kamu makan konyal enggak gitu. Ketemu eta pas perjalanan ke Patengke. Semua ada harinya. Nah, pada saat kita tuh dikasih briefing masalah survival dan kita disuruh nyari tumbuhan-tumbuhan herbal di sekitar tempat camping di situ. Nyari kita tuh. Di Ranca Upas, Itu di Leuweung Tiis. Leuweung Tiis. ya. Kita ngomong-ngomong kita nyari gitu kan sampel-sampelnya sampai kasih tahu, "Pak, ini seperti ini gini." Ya betul gitu. Dah aja beres. Nah, pas di hari itu tuh kita diajarin masalah manjat ke pohon, pakai webbing, pakai peralatan untuk manjat tebing itu, cara-caranya, terus simpul-simpul segala macam ya, simpul-simpul tali menali, dan cara bikin bivak. Ya, bikin bivak. Kita bikin bivak yang semi yang masih pakai terpal, atau misalnya bener pure dari alam gitu kan. Ya itu udah diajarin. Nah, di hari berikutnya mulai praktek, tapi kita disuruh dulu jalan dari Ciwidey, dari Ranca Upas ke Patenggang. Mau berarti lewat belakang ya? Lewat belakang di situ. Dan di situ tuh banyak jejak bagong. Ditanya, makan konyal nggak? Apa jejaknya gitu. Dan emang betul di situ tuh saya ngelihat banyak jejak bagong gitu kan. Terus ada juga jejak rusa. Ya. Berarti ini tuh rusa yang di kandang itu mungkin ada yang kabur. Ada yang kabur. Bagong salingkuh jeung rusa. Terima kan jejakna. Oh, jejak. Kan aya bagong, aya rusa deh. Selingkuh sok sensitif ya. Jadi bangrus. Nah, itu jalan kaki ke sana. Sambil di jalan itu kan sambil terus kita tuh dikasih ilmu pengetahuan itu masalah survival juga.
banyak tumbuh-tumbuhan yang baru saya lihat gitu kan, banyak, oh ini buat ini gitu kan. Dan pada saat di perjalanan di Patenggang itu ada kejadian lucu. Jadi saya itu ngelihat ada ular melewat. Belum, Dek, belum. Itu Iya, pas mau ke Patenggang itu oh, ada ular melewat. Poro tadi nate mun paseak urang rek diantep heula gitu. Orang mah cara pas saya, orang mah paling dia pabat banget. Terus lanjut ya. Ada ular katanya. Kang itu ada ular cenah. Tuh sama siang orang yang ngebing-bing jalan itu. Kang Jahat. Oh iya, Kang Jahat. Diambil sama dia tuh ya. Dan dia lempar ke depan. Nah, saya nggak lihat nih posisinya. Jalan lagi, saya lihat lagi. Kang itu ada lagi ular. Cek mana nate. Eta mah mobil cenah. Bari ngambek teh nya beungeut nate. Da urang teh apa lu biasa we teh ulah bari ngagasnya. Dia 02 anjing gas-gas tabrak. Nah gitu. Jadi nya karunya we teh orang nanya, tadi tanya nya dah konyol tuh. Gitu. Tudurang itu daripada dialung-alungkeun. Aya kejadian anu dalam tanda kutip bisa dibilang mistis lah, pokoknya pada saat itu. Jadi Itu pas di perjalanan berarti, Mas? enggak, jadi kan ceritanya kita udah jalan nih. Kita jalan, wah dibawa muter-muter kebun teh segala macem, tek. Akhirnya kita nyampe lah di tempat peristirahatan. Keheula. Can beres. Aya deui. Can beres. Jadi kita Ya orangnya dialungkeunna 3 kali. itu untuk dia ulah ngabas di orang geus lewat orangnya ka mana nya. Nah, orang teh kan itu tuh jadi di Patenggang itu ada namanya hutan, disebut itu hutan Balakasap. Jadi nama Balakasap itu diambil dari nama orang Belanda yang dulunya dia itu melestarikan hutan itu. Makanya disebutlah hutan Balakasap. Jadi Mister Balakasap namanya itu. Itu teh di sebelah lagi ada hutan juga. Apa namanya? Balak genep. Kena deh gue. Oke, nggak apa-apa. Itu Aya gigireun balak genep teh balak kutak. Ayo lanjut. penonton bisa ada komen lagi di bawah ya. Komen di hanat ya non black non itu. Halo. Nah, kan jadi hutan itu tuh kalau nggak salah sekitar 40 hektar gitu si luasnya tuh. Jadi nggak terlalu besar gitu, kecil. Itu teh kata siapa itu teh sekitar 40 hektar? Kan sekitar. Takutnya memang Ngukur. Kang Gidek ngukur gitu. Kebayang aing ngukur. Iya kan. Saya juga lagi bayangin gimana cara ngukurnya gitu. Bisa stres. Jadi si hutan itu tuh dikelilingi sama kebun teh. Jadi ada semacam pembatas. Karena memang di area kebun teh ya itu teh ya. Nah, kebun teh. saya tuh sempat ngobrol sama si Kang Jahat itu. Ngobrol nih, Kang, iya kan sering terjadi pembalakan liar. Jadi orang-orang itu sering ngemotongin pohon di situ kan. Iya. Buat mungkin buat kayu bakar atau segala macam lah. Jadi kan harusnya kan hutan itu dilindungi. Iya. Gitu. Ya. Tapi dah Kang Jahat ya susah tuh erek Memantau terus ya gitu ya. sekarang atau udah nggak ada yang jaga gitu kan. Saya punya pikiran enggak we orang jen pagar orang pageran tah saleuweung teh dikelilingan pagar 40 hektar di pageran. gitu kan bisa wae nya hitungan Bisa mikir tuh. gitu tuh naon Ya enggak apa-apa, kita mah menghayal aja. udah lah pokoknya mah. Nah, kita masuk ke dalam hutan itu, mungkin udah mulai masuk di tengah-tengahnya hutan, kita di situ disuruh bikin tenda. Bikin tenda, emang sih tempatnya tuh agak-agak datarnya, Landai. tapi nggak terlalu landai sih, agak turun lagi tapi enak lah buat bikin Camp gitu ya. Camp. Tuh tumbuhan tuh sangat tinggi-tinggi banget, tumbuhannya tuh wah, karena mungkin jarang dimasukin orang ya di situnya. Nah di situ kita tuh di briefing. Atau memang itu hutan teh hutan lindung Hutan gitu, lindung. memang sengaja Emang di Hutan lindung. sama konservasi. Iya. Biasanya kan Betul. seperti itu kan. Betul. dari PT PT Perhutani banyak lain PT-nya
Geus PT Perhutani. lainnya hanya bukan nama aku Pan pemerintah. PT. Nah, pengelola Perante kebun teh Perum. itulah ya, perusahaan Yes, pengelola yes, kebun teh yes, itu ya. yes. Nah, di situ kita lagi di briefing dan disuruh bikin bifak. Jadi tapi benar-benar pure bifak alami. Oh ya, jadi yang Acan deug, acan dititanyeun Di bifak. naon tuh? Begitu lah, atuh udah lapar begitu nyampe, nah begitu nyampe kan orang teh istirahat jeung barudak teh istirahat kok. Ngobrol ngomong sebentar, semua perlengkapan teh diambil deh, perbekalan diambil. Cuma Cuma pohon sih soalnya. minum diambil, Minum. minuman, makanan Makanan diambil. diambil. Cuma yang disisain teh korek api, Ya, Cuma korek api. terus belati, heeh, bedog. bedognya. Peralatan aja lah yang di sini. Ari barudak mah kan geus cara apanya jalan dari Ranca Upas sampai ke Patenggang. Capek kan? Boro-boro hayang naon gitu, istirahat we gitu capek. Ya kalakuan jelema iya ya. Aya akar anu ngagantung di pohon. Tadi kan pohonna gara rede nya. Pohon gara rede teh. Barudak ngarobrol di bawah teh bari aya nu kukulutus, aya nu kesel, aya nu capek gitu nya. Iya, ngaluarkeun bedog. Aya akar anu ngagantung dari atas pohon ke bawah anu gede. Ceuk si Panardi teh akar teh aya caian. Bener teu cenah urang teh. Pembuktian kan sesuatu yang Dikeret kok. Dipotong, ditebas. Das, dipotong. Das, akhirnya ngegantung kan. Ternyata dalamna teh kering. Ya. Nggak ada air yang netes sedikit pun, bahkan kering. Ah, bohong si Panardi teh. Ku barudak teh geus dibejaan. Deug ulah deug. Geus antep. Nanaonan ari maneh. Pembuktian ada cek Panardi teh aya caian bisa diinum. Ditebas lah nya. Nah, setelah ditebas, akhirnya kan kita bermalam di situ, barulah disuruh kita bikin bifak gitunya. Bifaknya bifak alam. Jadi dari tumbuhan kita bangunlah masing-masing satu orang harus bikin satu. Gitu. Nah, kita tuh nginep di situ teh kok. Kita nginep semalam di situ. Nah, ternyata pas bangun besok pagi, pas pagi-paginya. Nyarita Pagi-paginya. pagi-paginya Nanti tolong disensor ya, guys. nyarita manehna ngimpi. Jadi di atas tempat kita camping itu, di atasnya ada kayak semacam bukit lagi gitu. jadi kan kita kan posisi di bawah nih. Nah, Di agak di belakang, Di belakang itu kita semacam ada itu dah. Bukit lagi. Bukan bukit sih, sekitar 6 meteran lah, jadi agak naik ini. agak naik. Gundukan lah, lagi gitu. Gundukan gitu naik. Nah, di Nah, situ tuh ada makam. enggak, sebelumnya dia nggak cerita Iya, dulu, can asalnya, nyarita makam. Ada orang teh nyaho. Jadi saya anu ngimpi gitu. Iya kan ngimpi. orang. Jadi dia ngimpi, di posisi di atas itu tuh ada sosok laki-laki sama perempuan. Laki-lakinya Belanda, Betul. kalau yang perempuannya mah Yang masih warga saya lokal. masih ingat di mimpi itu, jadi kumisnya tuh agak Baplang lah gitu ya. Juga Mister Belanda gitu banyak. Operdome Gitu. Nah, dia itu berdiri kayak gini, berdiri gini sambil gini, tani gini sambil lihat ke bawah. Gitu. Nah, jadi Ngeliat kayak yang ke posisi camping kita. Pakai pakaian kayak jas gimana gitu ya. Ininya tuh pakai celana hitam panjang, tapi juga pengsi gitu. Pangsi. Lah gitulah. Di sampingnya itu ada perempuan keluarga lokal pakai semacam kebaya gitu. Ya. Kebaya. Lagi lihat ke arah kita. Si perempuan nama ada jutek cek ente banget. Dan si bapaknya juga agak-agak wajahnya bukan kayak yang nggak welcome lah gitu kan. Dari situ. Nah, tapi hanya melihat aja. Di mimpinya Kang Gidek teh seperti itu. Awalnya nyarita kabar udah kieu tadi penting orang ngimpi gini. Jadi soalnya gini, pada saat malam itu kan cuaca dingin. Jadi tidur pun kumanya jika
tidur sare udang di dekat tirisan teh nya. Jadi Tidur karena capek. Karena capek. Cuma Tapi karena capek aja. Kan kebangunin karena tiris tiris gitu gitu kan, mah. orang udah Kita nggak bikin api unggun, nggak bikin Enggak. apa. udah nggak boleh bikin api unggun di situ. Nah, jadi disebutnya namanya sare gitu teh, sare gitu teh. Sare bagong. Lelenyapan lah sebetulnya tuh, lelenyapan. Nyala. Jadi udah ngelenyap, udah lelenyapan lah gitu lah. Sare tetibra lah kumaha. Nah, setelah Ieu teh sangun nu ngimpi anjing. ya kan manena nyaritakeun Oh, nya. nyaritakeun. Begitu udah nyeritain, akhirnya cerita ke senior. Nyerita ke senior, kita nggak bilang kalau sebelumnya si makhluk ieu teh nya ngeureut itu eta teh teh akar motong gantung teh. akar teh anu ngagantung. Kita cuma cerita soal mimpinya aja. Nah, ternyata menurut informasi dari senior teh memang di atas tempat kita menginap itu memang ada makam. Makamnya Mister Balasasap tadi. Gitu. Anak yang 6 lain normal. Ngan sia hungkul Nu sesar. di mimpian. Ya mata kurang berpikir mungkin Kayaknya mungkin gara-gara orang nuar eta atuh da ayeuna datang-datang. Teu punten teu naon Teu naon, gitu heeh. nya mungkin. Cuma ingin membuktikan gitu kan. Ya masih untung eueuh nanaon. Nah, muncullah ayeuna anu fana, tadi anu rada serem-seremna. Jadi ketika kita udah istirahat tuh satu malam, masuklah kita ke acara sesi penggojlokan lah di situ. tes mental lah. Oh, jadi pas sekitar jam 9 nanti kita dibangunin. Malam ya. Itu nu pagi-pagi, Oh, dari pagi-pagi. mulai pagi kan. Kita dibangunin. Oh, belum. Waktu pengambilan bahan makanan, kita tuh dibarisin. Ya, dibarisin. Dibarisin Berarti itu mah pas sehari sebelumnya ya, sebelum pas- malam kan kita pas- baru nyampe. Pokoknya mah setelah habis motong. kejadian motong lah. Setelah motong kan ada senior datang, dia ngambilin bahan makanan kita tadi. Nah, setelah diambil bahan makanan terus kita disuruh berhitung. Disuruh berhitung total peserta yang akan yang mengikuti itu kan ada 7 orang ya. Disuruh berhitung tuh. Dari mulai si Gopur, Urang, si Jawa, si Tero, si Loding. Posisina si Atlante di nomor 6. Posisi kita orang baris nanti dalam Baris di nomor 6 kan. Anu terakhir teh si Loding nomor 7. Disuruh berhitung. Berhitung. Mulai. 1 2 3 4 5 7. Cik urang teh nahat si gideug 7. Cik senior teh. Ulang. Berhitung mulai. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 7. Terus jero hate teh si goblok ge 7 deui teu bisa ngitung cek aing teh. Kamu yang benar seneng. Ayo diulang. 1 2 3 4 5 7. Sampai kasih loading 7 mah urang deuk, urang 7 mah cenah. Betul cai teh. Aisyah tolol cek aing. 1 2 3 4 5 7. Deug genap deug cenah. Marukana nomor indukna. Nah, kan anak-anak teh berbaris teh kan sesuai dengan nomor urut, nomor induknya. Ya orang kan 7. Otomatis aing ngomong 7. Ya nomor kan 7 nomor induknya. Si Oding genap gitu kan. Kudu nama posisinya teh si Oding raka urang, kudu kitu kan pedah dibalik gitu kan. Ya orang ngomongnya 7 we da. Kata nanti bisa salah, kayak piramid deui. Pikirnya udah salah gitu. Masuk hari berikutnya, di dunia geus mulai streng, senior anu tadina baik-baik itunya geus mulai berubah. Ya bangun cepat, beresin. Wah, beres. Yang ada yang bawa topi rimba dipakai ya, karena kita ada perjalanan nih biar nggak kepanasan, dipakai topi rimbanya. Siap Kang. Kalau yang nggak bawa, udah nggak usah, nggak apa-apa. Pas
Kata si Kang Ester lah, pakailah manehna topi rimba. Ketinggali ku si Kang Ester teh. Itu mah bukan topi rimba, goblok cenah. Topi nu rajut teh apa? Anjing rek ka Bali, anjing rajut teh ka pantai anjing. Terus, itu bukan topi rimba. Lepas cenah. Yang lain nggak pakai, semua nggak pakai. Udah, mulai galak teh tidinya nya. Berarti geus nyen kesalahan. Ti mulai neuteuk akar, ngitung teu ecreug, topi rimba. Ya kan? Orang mulai masuk ke acara pendidikan, malam ceritana. Ada namanya, naonnya ngaranna teh kita Jurit malam lah lamun bahasa ieu nama. Bahasa kayak umumnya gitu. ya. Barudak teh geus diwanti-wanti kok. Ku teh nunik senior lah nya. Dibere kisi-kisi lah. Jeung si Kang Aji teh. Karena ieu malam terakhir, engke pas tidur Sepatu lagi sepatu buka. dipake we. Dipake wae. Soalnya sok aya nu dibalang-balangkeun. Jadi kita sibuk dengan sepatu Oh, orang teh. sibuk dengan sepatu. Terus alat-alat mah keluarkan secukupnya. Cek teh nunik teh. Nah, setaka beneran urang sakelompok. Dibikin Ngisi kelompok-kelompok kita tuh. dibagi. Tiga Kalau orang, nggak tiga salah orang tuh ya? tiga orang, ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, kadang kan kita Dibagi 7. kelompok ya. Urang, si Gideg, si Tero, dititah nyeun yel-yel. Dah lah, urang teh masuk deui ke hutan, dipisah. Dipisah lumayan agak jauh. Agak jauh, jadi yang 3 orang sama 4 orang. Dah, karena aktivitas dari siang kan geus capek oge. Urang jeung si Tero mah nggak ada mengeluarkan satu barang pun dalam ransel, nggak ada. Tidur dengan lengkap semua. Ya, iya kalau kuat. Ransel dibuka. Tiris. Ngeluarkeun baju naon. Lang, nyieun yel-yel atuh lang, nyieun yel-yel atuh ilang. Gandeng pokona mah. Ya jelema teh geus deug molor deug geus nyieun yel mah gampang kieu we. Oh, geus atuh. Dikeluarkeun. Bener lah urang sare. Tiba-tiba jam 12-an teh. Buk. Bangun, ayo cepat. Wah. Urang mah tinggal hudang, iya sibuk. Wah, diabus-abuskeun anu dikalaluarkeun teh dina ranselna. Tes baris. Periksa perlengkapannya. Jadi tah diperiksa kan. Masing-masing kelompok itu dikasih 1 bedog. Masing-masing kelompok. Bedog tebas. Karena kan itu salah satu alat untuk kita survive di hutan. Nah, begitu kelompok urang ditanya. Dan teu kelompok urang, kabeh. Kan cuma kita dipisahkan aja tadi. Eta teh urang teh ngan dibere 1 golok tebas 1. Ditanya, golok tebasnya mana? Ada Kang. Ceuk si ieu teh dan nu nyepeng maneh. Bongkar tadi gitu-gitu heula. Weuh euy cenah. Cepat cenah. Bongkar deui. Sebentar Kang cenah. Bongkar sampai di kieu-kieu. Heuh eta nu teh geus dibongkar ku nya teu kapanggih eta. Astagfirullahaladzim. Enggak ada Kang. Wah, dicarekan kok. Gusur si ieu. Urang dibariskeun tah, genepan teh. Jadi gusur. Hantem. Temen kamu ditempeleng. Kamu gimana? Naon sih jawabannya teh? Siap kebersamaan. Siap kebersamaan. Jepret aja. Bawa di ke jelma kedua. Hantem. Temen kamu ditampar. Kamu siap kebersamaan. Jepret teh. Batur mah hiji. Yang genap. Ay, bret. Anjing mana nyeri cuy. Tapi dah haneut sih haneut. Bret. Kan baal soalnya. Geus lah ya. Kejadian geus ya beres. Udah, mulai tah dibagi kelompok tadi. Urang jeung si Gideg akhirnya dibagi 2-2. Jadi Nasi bedog kumaha nasi bedog? Ya sudah. Jadi pokoknya mah karena kebersamaannya jadi ditarampilingan tah. itu nyawa kamu. Gara-gara si ieu teh kabeh beunang tampiling.
mulailah kita dibagi dua orang, yang terakhir ada yang 3 diikat. orang, diikat. Pakai webbing. Ya, Jadi diikat. meh terlepas karena bisa kabur hiji kan. Jadi kagusur. Jadi sana mah dua ada dibengket lah sana mah. Jalan dah orang teh. Jadi Saha ada katanya, saha ada sih? pos-pos, nggak tahu lah siapa yang pertama. Pokoknya mah jadi duaan jalan dulu ya. Itu kan gelapnya. Sina Udah jam 12 teh ya. eta teh Cuma Poe, terang urang bulan teu aja. di beres center, teu di beres pokoknya mah kamu ikutin jalan ini sampai sana. Nanti di sana bakal Ada ada pos-pos. pos-pos. Sekitar 500 meteran hanya pos lagi, 500 meter pos lagi tuh kan. Itu tuh wah, keung mah nya ai urang mah lah lain sieun ku jurig nya. Sieun ku bisi aya bagong atau aya macan lah gitu kan. Enggak kan ditanya darkonya tuh gitu, Bang. Ya mana gitu. Terus kan Nah, jalanlah orang teh ke pos-pos itu. nah di saat perjalanannya kan lamun cicing mah kan keung gitu. Masih orang selawatannya lah. Selawatannya di jalan tanya. Wah, Udah di hutan, cuy. jadi mending kene gandeng ku sholawat. Coba tampil cicing kan waktu dua klik teh poe gitu kan. Wah, geus. Pokona mah juga kata orang teh ulah luak klik Teu iyalah, teu kosong lah pikiran teh nya. Kusuk-kusuk di lieu. Aduh ji geus geter we, lempang we. Situ lama kan bari jeung cingket deui nya sukuna teh. Kemarin pakai sepatu jenggel tuh. Pakai sepatu jenggal kan udah Iya, perjalanan jadi gesek-gesek. Udah lecet. lecet ya. Wah, Gurih. ini karena nyeri ya teh. Bari ditungtun karena aduh jika nuntun kolot cek urang teh euy. Ripuh kieu boga partner teh. Sampailah ke posnya. Pos. Aya salah satu pos orang pode pos Kasabaraha. Jadi tiap pos kita tuh ditanya, Dikasih pertanyaan dari materi yang Dari kita materi dapat yang dari awal, ditanya. kita dikasih pertanyaan. Ada salah satu pos nanyakan, coba sebutkan jenis-jenis jerat. Jerat apa jerat? Iya, Jerat, Ini kayak jerat buat binatang. trap. Ya, trap, Jebakan. jebakan. Ay, orang dah jujur orang nggak terlalu Apa? ngerti ya. ya. Orang unggul apa? Iya nu, kan sih mah excited banget kan gitu. Dijawab lah kok. Jerat air, Ya lah, jerat orang teh. darat, Pan si Kang Jahat sama. yang jahat. Bari jeung manehna teh juk nate ting Di mana ada teka tingali? Teka tingali cenah. Sok sebutkan macam-macam jerat. Anu kaimpulan ku urang aya 3. Nya ada 3 Kang. Sok sebutkan apa aja. Yang pertama jerat udara. Yang kedua jerat darat, yang ketiga jerat air sekarang teh. Nah, pasti gitu kan udara kan berarti manuk, artinya darat mungkin kelinci, air mungkin lauk seperti gitu. Salah. Akhirnya jerat kumaha carana ngejerat di udara. Atar atuh eta. Air kan teh apa teh pokok deui nya. Da geus ku capek dibere materi kan nu abu saja lieur kudu. Tek teh nu bener nama jerat aya 3. Jerat ikat, jerat pukul, jeung jerat tusuk. Nya, gitu ya. Boro-boro. Ya kan bukan nama Merhatikeun ieu mah. udah gitu kesana mah. Tahu berarti eta na bener teh nya. Geus dirinya teh bari jeung Berarti ujung-ujung nama dibere nyaho we eta nama. iya udah tahu gitu kan. Bari jeung ditampilin aja sih teh. Piling dah salah. Tahu feeling dia. Tapi pada saat situasi itu nya oke lah mungkin agak kasar lah Kasar. kelihatannya ya. Tapi pada saat dikepret itu sugan kanu hate henteu nya jeung deui nyeri mah henteu. Jadi malah hangat. Udah kan tiis ya. Jadi katanya sih Tutun tuh dingin. proses itu tuh untuk bikin kita tetap sadar kok. Pertama tetap Kita sadar, tetap sadar. kedua Jadi- juga biar suhu tubuh teh jadi naik, jadi Metabolisme juga kan tetap Kan bari jeung ngambek da soalnya di pos terakhir. Urang teh dititah silih tampiling kok. betul. Ayo hadap-hadapan. Tampar. Urang geus ngomong. Cing tarik deug cik urang teh. Lalaunan. Jeplak. Bukan kayak gitu, kayak gini. Hantem. Aing kan di dinya teh cek aing ge sing tarik. Jadi aing dicontohan ku batur ban, ku senior. Matak aing ngambek dinya, ayo ulang. Anjing. Pusing-pusing teuing. Ieu geus aral aing dah. Di kamari aing geus aral. Jadi kalau lamun misalnya kurang, bukan kayak gitu. Gini, jepret teh. Aduh. Anu bodor, anu lucu deh, anu
Jadi pas orang diberi materi tentang sejarah bumi hijau Indonesia. Eta teh dikasih materi nate ku si Kang Koseng. Eta tuh Dia ketua, sebagai ketua bumi hijau Indonesia. yang dihargai dan dihormati. Dihargai dan dihormati. Jadi orang di salah satu tempat Di pinggir danau Patenggang eta. Jadi orang teh ngeliling gitu nya. Kang Koseng kan orangnya lembut lah, nyantai gitu. Nah, orang posisi duduk tah nguriling. Nyamureun geus karena urang geus keanginan naonnya. Kurang teh geus ditahan kok. Efek teh hitut. Obrolanna lain. Hitut kok. Urang teh hitut kok. Jadi si Kang Koseng sedang memberi Mere materi urang teu katahan. Kerjempling jol. Eta teh geus beunang nahan kok karena aduh tapi kan angin meureunnya eta teh posisi manehna keur mere materi gitu kan lagi ngomong. Urang teu katahan. Suarana teh merdu sia. Tidak menang nahannya. Menang ngempet ya. Barudak teh caricing kabeh di dinya. Si Kang Koseng ge cicing. Pura-pura tidak mendengar. Pura-pura kan suara gengsi lah. Oh, gengsi kan. Dia harus jaga wibawa. Si Jawa bari diuk. Nah, cerita akhirnya barudak kabeh di dieu. Asa sih gak naonnya. Ngan si Kang. Kalau lama jumaahan di dieu udah geus aya kikituan di kita. Nah gitu. Jadi kabeh teh ngadenge atuh da keur jempling nu lain keur narulis gitu nya. Kabeh seuri. Si Kang Koseng teu seuri. Cicing manehna. Cicing we. Da urang ge seuri teh pedasi Jawa aja. Cuma seri nanti nggak lepas paling gitu. gitu we. Nu lain lagi na. Jangan cegukan wan. Geus beres. Ceritana udah beres acara, kita akhirnya dilantik. Pulangna kita ke villana Kang Koseng. Urang teh dinya teh geus reuasnya pas kejadian teh. Pas ke dilantik kan orang nu ditanya nyebrang teh nya. Ya, jadi eta teh mata urang teh ditutup kok. Semua mata kita tuh ditutup. Jadi kita kan kita bayangan kita tuh kita posisi ada di tepi danau. Di tepi danau. Danau Patenggang. Jadi kita tuh dinyalain kayak suara perahu motorbot gitu, kan disebut nantinya botnya motorbot anu jeng 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 jeng, nah suara mesin gitu. Seolah-olah kita teh mau ditarik, mau digeret. Jadi mata kita teh ditutup, terus disuruh tengkurep, dibanjuran tah ku cai. Pikir kita teh kita udah masuk di air, gitu. Wah, tapi jujur kondisi saat itu malah bikin kita tambah semangat. Jadi nggak ada nyerah atau ngerasa kan di situ, ayo yang mau nyerah sekarang mundur. Ya, jadi dari proses pendidikan di Bumi Hijau Indonesia, tadi di awal orang meriksa perlengkapan malam, terus kita jalan ke masing-masing pos. Nah, di ending teh orang teh ditutup matanya semua ditutup matanya, lalu seolah-olah kita tuh mau ditarik ke sama danau, sama pakai perahu. perahu. Nah, di situ tuh mental kita tuh bener-bener digembleng. Kalau misalnya ada yang mau mundur sekarang. Mundur. Dan itu dari 7 orang kita nggak ada yang mundur. Dengan posisi mata tuh ditutup. Kita disuruh tengkurap, udah siap-siap mau ditarik. Ini perahu udah mulai nyala nih, kata senior tuh seperti itu. Siapa yang mau menyerah? Siapa yang mau menyerah? Dan alhamdulillah anak-anak semuanya nggak ada. Lanjut ke sana. Ibaratnya, ayo gas terus. Gas gitu. Nah, terus ada kejadian juga yang mau tenggelam kok. Jadi salah satu teman kita, si Gopur, ceritanya waktu itu kita lagi dapat materi untuk bikin pelampung buatan. Jadi nyebrang danau lah. Nyebrang danau. Cuman nggak terlalu jauh sih, sekitar 20 meter lah. Nah kan kita awalnya disuruh bawa ponco, jas hujan.
Tapi bukan jas hujan baju, tapi Ya, ponco ponco yang panjang yang itu panjang, kan. ponco Batman lah gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, di situ kita disuruh ngisi ponco itu dengan sampah. Sampah atau misalkan cukut-cukut Ya, tanah apa nama tumbuhan pokoknya yang diisi bisa plastik mengambang lah, yang bisa ngambang kan. Nah, itu kita di situ terus diikat, dibuntel, masukin ke keril. diikat. Nah, lalu enggak masuk Iya. masuk ke carrier. Ada yang dimasukin ke keril, Ada yang enggak. Nah, diikat. Nah, setelah diikat untuk memastikan si pelampung itu mengambang apa enggak. Jadi kita turun tuh seorang-seorang. Turun, ditaliin pakai kalabiner ke si talinya kok. nggak lepas. Biar dari nggak pelampung. lepas si pelampungnya ceritanya. Nah, masing-masing dites tuh. Baru keberapa orang. Yang pertama berhasil. Si Hendro Berhasil. si Loading berhasil, Berhasil. si Tero berhasil, si Adi juga berhasil, saya berhasil ya. Nah, Yang giliran terakhir si itu si Gopur. Gopur. Mungkin karena rembes gimana atau bocor, jadi pada saat di tengah-tengah itu pelampung udah mulai kehilangan air. Jadi dia udah kelihatan udah mau tenggelam kan? Tenggelam. Gitu. Nah, pada saat posisi mau tenggelam, si Gopur tuh udah mau tenggelam tuh. Ya. Di Patenggang tuh udah gini-gini. Nah, instrukturnya si Kang Ipin ya, Yang si Poni apalagi orang namanya, ngarannya. apalagi Karena itu udah lama ya. Dia nyelam, loncat, berenang. mau nolong si Gopur. Si Gopur karena panik merenya, si Kang Ipin teh diinjak. Itu mungkin karena panik. Jadi kalalapkeun kok. Akhirnya duaan tah pupak. Si Atlan bisa renang kok. Si Atlan emang bisa renang. Oke, bisa renang. Bisa. Agak jebur manena, niat mau nolong. Des. Begitu udah deket sama senior yang lain, jangan katanya gitu. Ya mungkin karena takutnya malah korbannya jadi tambah banyak. Ini posisinya lagi panik yang berdua ini. Jangan. Posisi udah nyamperin pelampung karena nggak boleh, dilarang. Balik deui, ngan ku cegosna balik deui, make gaya punggung. Kieu kok. Awalnya kieu tanya. Tes nyamperkeun. Giliran jangan. Oke. Balik deui manehna kieu. Nah, akhirnya Kang Poin bukan Kang Ipin ya, Kang Poin. Begitu akhirnya bisa dikuasai ku si Kang Poin, Tarik, si Gopur ditarik, diangkat, si kalabinerna dilepas, ditarik ke pinggir. Tah, urang beunang carekan KB. Artinya ada kesalahan. Harusnya mah kan tiap orang tuh saling memeriksa tiap orang oke sip gitu. Jadi nggak harus di sama situ tuh, kita harus diperiksa sendiri gitu. Itu kok. Saling menjaga kan, soalnya kan kita kan itu kan bertuju ya. Jadi niatnya kita itu diajarin teori semuanya, kita tuh harus saling menjaga. Di saat kita nanti ke satu hutan atau ke satu gunung itu kita harus saling menjaga gitu kan, saling mengingatkan kalau ada yang satu melakukan kesalahannya, saling mengingatkan gitu. Tapi kenapa tadi udah diingatkan untuk tidak motong, nggak tetap aja? Cuma kan hanya pembuktian apakah yang kita ajarkan itu benar atau enggak gitu kan, bisa salah apa itu ternyatanya mungkin kurang tepat lah posisinya gitu. Jadi antara pembuktian jeung boloho teh beda tipis. Ya, memang. Nah, itulah jadi mun urang ngambil Ini pas ditarik kapal ini belum. Itu mah sebenarnya mah cuman apa ya? gimmick. Cuman gimmick. Jadi Cuma cuman gimmick. ngetes mental gitu. Kalau Karena misalnya ada salah satu yang menyerah, semua batal. Karena kan posisi kita teh kok kalau dari tempat wisata Patenggang kan kalau kita datang dari tempat masuk kan itu si danauna. Nah, kita tuh ada di seberangnya. Ya tahu itu yang Nah, seberang. kita tuh ada di seberangnya dan wacana nate urang teh rek ditarik pakai perahu ke tengah danau. Di situ teh ada suara mesin yang udah dinyalain gitu ya, maksudnya buat
buat ngerontokin mental gitu. Jadi biar orang nyerah Karena kejadian yang sebelumnya kan tadi ada yang yang sebelum yang hampir tenggelam tenggelam kan. ya. Entak, aduh, mau ditarik ke tengah ya berkiripu kan sekarang mereka itu. Dan ternyata itu hanya bohongan gitu. Hanya Dan tes akhirnya mata kita doang. disuruh buka 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 tutup penutup mata, dan mata. semua senior udah siap ngasih Udah selamat. siap dengan selebrasi di Iya. situ. Kita udah ada api unggun, dipasangin api unggun segala macam. Shoo, gitu enggak? Akhirnya kita non Dikasih sal dikasih saat tanda bahwa kita pelantikan, lulus. lulus jadi anggota Bumi Hijau Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau poin yang bisa saya ambil sih dari pengalaman itu, pertama memang Dari pertemanan kita jadi semakin dekat. ya Ya pasti kita ya. juga Susah senang kita bersama-sama. kebangun lah, Iya, kebangun iya. soalnya. Susah senang kita bersama gitu. Jadi emosional bondingnya juga jalan, bener-bener jalan. Di situ kita ngerasa seperti senasib sepenanggungan, gitu. Dan itu secara tidak langsung memang ngebentuk sampai dengan posisi usia kita sampai sekarang, kurang lebih. Dan pengalaman pada saat itu tuh di saat kita di situasi perut lapar, kan semua makanan kan diambil kan, itu kan lapar, habis perjalanan jauh lapar. Yang namanya di saat itu tuh yang namanya uang tuh udah nggak Nggak berarti. berarti. Orang nyakuan duit kasar nama 2 juta ge daun tukang Percuma. cuanki tadinya, tukang bakso tahu kadinya di leuweung gitu mah. Bener-bener udah nggak berguna. Nah di situ. Makanya kan kita diajarin Jadi yang bisa kita andalkan cuman saudara-saudara Iya. kita Yang ada di situ. teman-teman plus ilmu yang kita dapatkan, makanan apa aja yang bisa kita makan. Makanya kita disuruh ngambilin tumbuh-tumbuhan yang dites ya, masih hasil-hasilnya di dahar we. Oh, keningan kieu hasil teh. Tapi yang lumayan kan untuk mengganjal gitu. Ada pohon pisang dituar, ambil tengahnya. Digayung we gitu kan. Tapi emang sih rada-rada kumaha gitu. Ya. Keset-keset tapi nya karena Kan ada getah segala Betul. macam, tapi Karena- memang itu bisa karena beteng mah jadi ente pati teuing lapar lah gitu. bisa dikonsumsi tapi Bisa gitu. dikonsumsi. Ya lumayan lah buat ngeganjel 2 jam 3 jam lah mete peri beteng gitu. Kita balik deui kanu hitut tadinya. Setelah selesai acara, kita pulang mampir ke rumahnya si Kang Koseng, ketua BHI. Ternyata dibahas kok ku si Kang Koseng teh. Jadi kita ngumpul semua yang pendidikan sama senior-senior di situ, dia cerita di situ. Saya seumur-umur ngelantik anggota BHI, baru kali ini ada yang kentut pada saat saya kasih materi. Nah di situ teh kan orang nanya kan, udah penasaran karena pada saat kejadian satu-satunya orang yang nggak ketawa cuma si Kang Koseng. Ditahan teh aku. Ternyata manehna ngomong, saya tuh sebenarnya mau ketawa tapi gengsi. Tapi gengsi. Ketua pula gitu kan. Tapi gengsi cenah kok. Ya itulah sepenggal pengalaman lah pokoknya. Banyak hal yang bisa didapat sih ya dari kegiatan. Ya maksudnya dari bukan kegiatan apa ya? Mungkin kegiatan yang tidak disengaja ya buat Mas Adi gitu kan, yang tadinya cuma pengen Karena nggak ada camping, teman. nggak ada temen, efeknya disiksa. Iya. Mental tuh bener-bener pisan mental bener-bener dipaksa buat kuat tuh, jauh ti kolot, jauh ti ima gitu kan. Orang di leuweung masalah mah. Masing dijagaan ku senior kan orang tak apa bakal ada kejadian hal-hal yang tidak terduga kan. Bisi aya nu kapacok orai mah kumaha gitu kan. Ya alhamdulillah gitu masih kena ditangtayungan kena ku Allah gitu. Begitu. Luar biasa ceritanya ya, luar biasa sekali guys. Buat pengalaman Mungkin kita semua, buat pengalaman nanti juga para ya mungkin yang nonton para gitu penonton ya kan. juga kan mungkin sering ada juga pengalaman seperti ini ya mungkin Ya, di ya. SMA-nya atau di tempat-tempat kuliahnya gitu. Ya kebanyakan kalau
ya seingat saya juga ya, saya juga mengikuti pecinta alam juga ya kurang lebih sama lah, kurang lebih sama gitu. Apalagi pada zaman itu mah belum ada belum ada aturan yang seperti sekarang. Sekarang kan mulai dikurangi hal-hal yang seperti itu kan. Oh, Udah kurang. mulai dikurangin dengan apa? Gak boleh ditampar, penamparan seperti gitu. itulah. Jadi jatuhnya tuh ke perpeloncoan. Hmm. Kalau sekarang gitu anggapannya juga seperti perpeloncoan gitu. Makanya banyak yang dikurangin dan banyak juga nggak sedikit juga kelompok-kelompok pecinta alam juga yang vakum akhirnya gitu Pak. Seperti itu. Ya kalau yang namanya perpeloncoan mah sebenarnya mah kalau melebihi batas mah ya jangan juga. Ya mungkin kalau hitungan apa yang disebut perpeloncoan itu lebih ke si penerimanya mungkin ya. Terus apa yang dilakukan oleh senior ke juniornya gitu. Apakah itu dengan alasan ataupun tanpa alasan gitu kan. Kalau yang main mungkin main kepret, main tampar, tiba-tiba tanpa ada alasan apapun itu mungkin bisa disebut perpeloncoan. Kita emang ada kesalahan dalam hal teori segala macam, kalau kita ditampar, tapi dengan cara ditampar itu kita jadi ingat selalu. Ingat sampai sekarang pun karena waktu pengalaman ditampar jadi saya ingat ya. Jadi ingat, jadi jenis-jenis jerat sampai sekarang betul, ya. itu efek ditampar. Setelah 20 tahun lebih masih ingat gitu ya. Betul. Jadi ingat. Apa yang namanya kesalahan terus sampai bedok tebas itu kan, oh berarti benar itu tuh kalau kita benar-benar hilang, oh, itu bahaya. Itu bahaya. Ya memang itu jadi salah satu nyawa kita juga sebenarnya kalau di gunung itu bedok tebas itu. Betul. Kemah berarti langsung di close up ke dia heuh. Gitu. Anjing mulai ngatur lu ngedit. Oke, berarti dari cerita tersebut mungkin banyak ilmu yang bisa kita ambil, banyak manfaat yang bisa kita ambil, banyak pelajaran juga yang bisa kita ambil dari mulai sisi kekeluargaan, persahabatan, pertemanan. Jadi ya terutama yang saya tadi ambil yang saya ambil tadi mah intisarinya adalah yang sekarang bisa dilakukan adalah saling mengikatkan di jalan kebaikan. Ya, betul Kak? Betul. Yang tadi gitu ya soal masalah apa? Kita mau nyebrang gitu kan. Mungkin tadinya kita mikirnya egois masing-masing gitu. Yang penting kita selamat gitu. Tapi di situ ada pelajaran kita ambil, ya kita harus saling mengingatkan antara teman, antara sahabat Saling biar kita menjaga bisa selamat bareng-bareng. Biar kita bisa selamat bareng-bareng. Dan Oke. Dan apalagi? ular itu nggak makan konyol. Belum bisa terbuktikan Coba search di Google. karena belum ditanya. Search di Google tuh nah. Emang bagong dahar konyol. Bagong mau dahar konyol. Nah itu masih jadi misteri ya. Coba nanti Tinggal di search bagong atau ora inu dahar konyol. Oke, jangan lupa like, komen, dan subrek di channel kita ya. Sampai bertemu lagi di cerita Babagi selanjutnya. Bisa beli.